hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul muhtaramin, sama-sama kami hormati Bapak Besar almarhum Ayahanda Haji Abdul Hamid, yang sama-sama kami muliakan guru kita Al-Kiram Al-Ustaz Haji Muhammad Hilmi Has. Bersama-sama kami hormati para ustaz, para orang tua, khususnya Al-Kiram Al-Ustaz Muhammad Harisuddin, orang tua kita Bapak Sahlan, Bapak Farlan, dan orang tua lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa tajim kami pada kesempatan ba'da sholat maghrib ini. Dan khususnya jamaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi ilmu yang bermanfaat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan rutinitas, yaitu kegiatan taklim yang kita laksanakan setiap hari Selasa malam Rabu, yang dipimpin guru kita Al-Kiram Ustaz Muhammad Hilmi Has, yaitu dengan pembahasan kitab Riyadul Badiah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tetap tercurah kehadirat baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul ujma di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, khususnya dalam menuntut ilmunya Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita tujukan kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan kuburnya radatan min riyadil jinan. Amin. Allah dunia wa ila kulli niyatin salihah ila hadrati wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyatihi wa atba'ihil kiram, khususan jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruh Haji Yusuf, khususan ila ruh khususan abaina wa mahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa ahwalina wa khalatina wa ihwanina wa khatina wa man istamanaha wa nabi sabi wa ajli wa usulihim wa furuhim anna Allah ta'ala wa salim birahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti kajian kita Riyadul Badiah yang insyaallah dipimpin guru kita. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratul Mukarramin, sama-sama kita muliakan Guru besar almarhum Bapak Haji Abdul Hamid, orang tua kita Bapak Sahlan, orang tua kita Bapak Fadlan, Khinafillah, Ustaz akhina Bapak Mudini dan para segenap orang tua lainnya, jamaah Majlis Ta'lim Mushallah Nur Hidayah yang dimuliakan rahmati Allah subhanahu. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita masih dianugerahkan oleh Allah berupa kesehatan, keistiqomahan di dalam rutinitas pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan menjadikan salah satu sebab turunnya rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bersama-sama kita awali ta'lim kita dan membacakan umul Quran suratul Fatihah, diiringi dengan pembacaan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembacaan Asmaul Husna. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح خصوصا صاحب المؤلف رياض البديع الشيخ محمد حسب الله بن سليمان الشافعي المكي، وإلى روح جميع شيخنا وعلينا اسم شيخنا وربنا سلطان العلم والعالم الحسن عبد الله والشاطئ حسن الشاطئ عبد الله بن محمد شيخ بن يوسف عن المشهور أبو محمد عليه وسلم أحد الشيخين محمد سيد الوالد وإلى الله والدين ووالديكم واتنا وماتكم واتنا وسلمنا أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة المغفر، أن الله يسكنهم الجنة برحمة الله، إن الله يولي في هذا المجلس، إن الله يقضي حاجاتنا وحياة المسلمين، إن الله يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خيرة وعافية، وعلى من له السلف الصالح على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج. أطفت العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج. فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج. وأيتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض البسيط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الرزيق الحكيم الودود المجيد البعيش الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهدي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله وهو السميع البصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu siyam la yajibu saumu ramadana illa alal muslimil balighil aqilil qadiri ala saumi tahiri minal haidi wa nifasi wa idza tamasak banu salasina yauman aw ra'al hilala agalu wa sabata indal qadi wajaba saumu ala umumin nasi wa illam yasbut indahu wajaba ala ra'i wa ala man sadaqahu faqat. Faslun wa surutu sihati saumi sitatun al awalul islamu wa sanid tamyizu wa salisu niqa'ul minal haidi wa nifasi dan jami'an nahari warabihu an-niyatu wa tasihu niyatu siyami tatawu qabla zawali disarfi Allah yata'ata mustiron qablaha wa wuquha fil laili abdulu wa yajibu fi siyamil faridoti ta'yinuhu wa wukuku niyatihi fi ju'i minal laili wal abdulu wukuha fi sulusil akhiri wal khamisu al-islam wal khamisu al-misaku anil mutirati kuliha minal fajri ilal ghurubi wasadisu dukhulul waqti au wujudu sababi bisaumi faridati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Siyam, kitab menjelaskan tentang puasa, ya. Apa itu puasa? Ya, puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak artinya menahan, ya. Maka sering kita dengar ketika menjelang sholat subuh, ya, sebelumnya itu ada imsak, ya. Jadi itu secara bahasa. Imsak artinya menahan, ya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, ya, tentang Sayyidatuna Maryam. Siapa itu Sayyidatuna Maryam? Sayyidatuna Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihis salam. Apa kata Allah? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Ketika Sayyidatuna atau Siti Maryam itu banyak yang ngomongin, banyak yang memfitnah keberadaan Siti Maryam, ya,
ketika itu yang tanpa memiliki suami, tapi dia punya perutnya melendung. Perutnya melendung. Akhirnya betul, banyak yang ngomongin, ini perutnya melendung tapi suaminya nggak ada. Makanya zaman seiki, ya zaman sekarang, iya, kalau ada perempuan melendung tapi suaminya kagak, berarti dia tafaulan sama Siti Maryam. Iya, dia berarti ngikutin. Siti Maryam memang gak punya laki dia mah. Ya, artinya memang kuasa Allah berikan ya janin yang di dalam perutnya tanpa melalui perantara seorang suami. Seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk dalam kategori sifat jaiz bagi Allah. Bisa-bisa saja orang yang tanpa suami itu punya anak. Ya, seperti itu. Atau kebalikannya mungkin bukan orang perempuan yang punya anak tapi orang laki, mungkin enggak? Mungkin. Iya, enggak ada yang enggak mungkin seperti itu, ya. Ini akhirnya apa? Kata Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku sekarang sedang nadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Apa itu shauma? Saya lagi nadar, saya lagi janji sama Allah untuk menahan. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan bicara pada hari ini sama sekali sama orang. Kenapa? Percuma. Ya, karena kalau saya ngomong sama orang, orang juga nggak bakalan percaya. Iya, seperti itu, fitnah terus. Ya, inni nadartu imsakan anil kalam, seperti itu. Ya, baik. Kemudian itu secara bahasa, secara hukum syar'an yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Secara hukum, secara istilah agama, yang disebut dengan puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan itu menahannya? Dimulainya kapan? Minnya ya itu min lil bidayah, artinya ya ibtida, permulaan. Jadi dimulainya itu dari kapan? Min tulu'il fajri atau min lil bayan. Ya, kalau bahasa Jawanya tegese, ya saking ya munculnya fajar, kan begitu. Terbitnya fajar, ya. Jadi dimulai dari terbitnya fajar sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi kalau misalkan ada orang enggak makan, enggak minum, tapi dia kagak niat, berarti puasa apa enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang enggak makan, enggak minum, enggak niat, enggak puasa. Iya, seperti itu. Ya. Jadi mulainya dari tulu'il fajri, menahannya itu imsaknya, itu imsak yang wajib adalah dari mulai terbitnya fajar. Jadi dari subuh, ketika sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, maka disitulah dimulai untuk melakukan puasa. Start, mulainya di situ. Ya, bidayahnya, permulaannya di situ. Ya, tapi tidak dimulai dari sesuatu yang wajib. Artinya jangan sampai kita masuk pada waktu yang wajib, kemudian nanti khawatir kita lalai. Masih ada sisa-sisa makanan yang ada di mana? Di dalam mulut atau di tenggorokan. Ya, maka para ulama ya memberikan apa sebutnya anjuran supaya imsak terlebih dahulu sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ngikutin Nabi imsaknya kapan? Dari pas subuh apa sebelumnya? Sebelum subuh. Jadi seukuran kalau Nabi baca kurang lebih 50 ayat. Ya, kalau kita 50 ayat dapat berapa menit? Setengah jam kita mah 50 ayat. Orang baca surah Al-Kahfi perasaan kayak nggak rapi-rapi.
Iya, baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi berapa? 140 lebih ya, 140-an seperti itu. Hah? Kahfi. Iya, 110 ya. Toha berarti yang hampir 140. Baik. Jadi dari situ mulainya ya. Jadi seukuran baca Quran ya, 50 ayat Nabi seperti itu. Ya, sekitar 10 menit lah. 10 menit ya, yang disunnahkan sebelum datang imsak yang wajib waktu fajar. Baik. Anjuran puasa Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, ayatnya banyak orang yang hafal. Ya. Depannya hafal sama ujungnya. Depannya ya ayyuhalladzina amanu. Terus apa lagi tuh? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, itu ujungnya hafal tuh. Jadi ya-nya sama tatakunnya hafal tuh. Iya. Iya, soalnya kalau dia pertama kali taraweh, dia denger tuh pengurus musola, masjidnya, ya, dewan asatidnya itu pasti bakal bicara dulu seperti itu. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman. Kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata amanu, berarti ayat ini adalah ayat Madaniyah. Ayat yang turun setelah Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Ya. Jadi disebut ayat Madaniyah adalah ayat ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Sekalipun Nabi belum sampai ke Madinah, tapi ayat yang turun ketika Nabi sudah hijrah namanya ayat Madaniyah. Kebalikannya ayat yang ya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah, maka disebut ayat Makkiyah. Seperti itu. Nah, kalau ayat Madaniyah itu identik berhubungan dengan masalah ubudiyah, masalah ibadah. Kalau ayat Makkiyah maka hubungannya dengan masalah tauhid, keyakinan. Ya ayuhan nas. Yang dipanggil siapa? Orang-orang, manusia. Mau dia beriman, mau dia enggak beriman, yang dipanggil siapa? An-nas. Tapi kalau yang dipanggil dengan kata-kata amanu, berarti ini ada perintah untuk ngapain? Untuk ibadah. Hai orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Kutiba bermakna furido, diwajibkan puasa atas kalian, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ya atas orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa intinya adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa. Karena nanti modal terbesar kita, investasi terbesar di akhirat itu apa? Takwa. Jadi bukan harta benda yang kita miliki di dunia, atau ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat, atau jabatan yang tinggi tapi tidak amanah, tetapi seseorang memiliki pola pikir, semua itu bisa bermanfaat ataupun untuk orang lain. Tattaqun. Jadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ya, makanya 12 bulan diambil sebulan dikit. Jadi selama 2 bulan, setahun 12 bulan itu diambil sebulan. Selama 11 bulan kita boleh makan, boleh minum. Tuh kira-kira kenyang lagi tuh. Kenyang bener dan wendah. Masya Allah. Diambil cuma sebulan doang. Di kita banyak tuh. Kita coba tuh. Coba umat-umat terdahulu puasanya lama-lama mereka. Ya, mereka puasanya bisa hampir setengah tahun. Ya, Nabi Daud umatnya seperti itu. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Tapi umat Nabi Muhammad setahun cuma sekali doang. Seperti itu. Ini ya, pahalanya tapi enggak kurang seperti umat terdahulu. Baik. Kemudian ya, jadi ini diwajibkan puasa Ramadan itu ya. Yang dimaksud dengan as-siyam di sini adalah puasa Ramadan. Kapan itu diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada tahun kedua Hijrah.
Jadi ketika Nabi sampai Madinah udah 2 tahun. Jadi tahun kedua baru Nabi dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan puasa Ramadan. Nabi itu ketika hidupnya, jadi kalau Nabi itu diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun, ya. Kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, ya. Kemudian Nabi itu apa sebutnya? Ya, mendapatkan puasa Ramadan hanya 9 tahun. Berarti kalau usia Nabi 63 tahun diambil 9 jadi berapa tuh? Jadi 50 9. Nabi dapetin Ramadan hanya 9 kali. Berarti 63 diambil 9. Berarti berapa? 62. Jadi di usia 62 tahun baru Nabi disyariatkan untuk puasa Ramadan. 52, maaf, 52. Seperti itu. Nah, Nabi itu puasa selama 9 kali Ramadan, kulluha semuanya nawakis. Enggak sampai 30 syahran. 30 yauman, enggak sampai 30 hari. Jadi Nabi puasa selama 9 kali Ramadan, yang 8 kali itu jumlahnya 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali 1 tahun, 1 bulan yang Nabi dapati, 1 kali Nabi puasa fakamilun, maka jumlahnya itu adalah 30 hari. Kalau kita banyakkan mana kira-kira selama dapetin Ramadan? Banyakkan 29 hari apa 30? Oh, berarti bagus. Iya, bagus. Lengkap, namanya paket lengkap. Iya, paket lengkap. Spesial. Baik. Kemudian kenapa dinamai Ramadan? Kenapa dinamai Ramadan? Kila ada yang mengatakan bahwasanya indama wadal Arab asma syuhur wafaqa hadha syahr shiddatal har. Orang Arab itu kalau namain Ramadan itu menyesuaikan sama keadaan bulan itu. Rata-rata kebiasaannya umumnya kalau Ramadan panas apa dingin? Musim panas apa dingin? Panas. Sekarang lagi musim dingin nih. Daerah Saudi, Yaman lagi musim dingin sekarang nih, mulai masuk di musim dingin nih. Entar habis sekitar 2 bulan 3 bulan. Nanti mulai Sya'ban masuk musim apa tuh? Musim panas. Ramadan matang. Ramadan matang deh tuh. Jadi kalau misalkan panasnya di sini belum seberapa dengan panasnya di sana. Baik. Nah, itu kata orang Arab seperti itu, karena syiddatal har, saking panasnya maka Ramadan itu dinamai Ramadan. Kenapa? Minar ramda syiddatul har. Ada yang mengatakan yarmidud dzunub, dinamai Ramadan karena itu bulan Ramadan yahrikuha, dosa-dosa orang itu lagi pada diapain? Dibakar. Jadi dosanya lagi pada dibakar-bakarin. Kalau dibakar sampah itu berkurang menambah? Kurang. Kotoran, sampah, kotoran dibakarin jadi bersih, jadi berkurang kotorannya. Seperti itu. Jadi Ramadan adalah bulan pembersihan. Baik. Selanjutnya, fadilah puasa, manfaatnya puasa luar biasa banyaknya. Allah Subhanahu wa taala katakan apa di antara manfaatnya puasa? As-shaimina was-shaimati wal hafizina wal hafizati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati a'addallahu lahum ajran 'azima. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Orang yang puasa laki-laki, orang yang puasa perempuan, orang yang memelihara, menjaga akan farji mereka, kemaluan mereka dari laki-laki dan perempuan, wadzakirinallaha katsira, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Kerjaannya tiap hari zikir, kerjaan zikir. Yang dimaksud dengan zikir tempat kerja gimana? Dia bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perlu dikatakan, mana yang enggak, mana yang harus diperbuat, mana yang enggak. Itu namanya zikir. Kan begitu ketika dia bicara dengan temannya, ketika dia berinteraksi dengan temannya, maka dia jaga lisannya yang baik-baik, dia tinggalkan lisannya yang buruk. Itu zikir.
Jadi makna zikir itu bukan hanya sekedar orang megang tasbih atau hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya nyebut la ilaha illallah, tapi hatinya gede banget sama orang. Wah, gede sebenarnya la ilaha illallah. Ya sama aja kayak gitu mah. Lisannya mau zikir mulu tapi hatinya dongkol mulu sama orang. Pegel, jadi orang kalau gitu pegel. Jadi wadzakiran Allah katsira, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang laki-laki dan perempuan, apa yang Allah berikan kepada mereka, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah akan berikan, sediakan untuk mereka apa itu maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, pahala yang begitu banyak ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau kita puasa jangan sampai ada punya perasaan, aduh puasa saya diterima apa kagak ya? Puasa saya sah apa kagak? Enggak usah. Udah, selama dia bisa menahan sesuatu yang membatalkan puasa ya, maka insya Allah puasanya sah. Baik. Nah, semua kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap satu kebaikan balasannya 10. Ya, orang kalau ngerjain kebaikan balasannya sekali ngerjain 10. Baca Quran. Ya, alif lam mim yasin, satu huruf 10. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Kata Nabi, aku tidak pernah mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim huruf satu huruf. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, pahalanya 10. Jadi kalau dia baca alif lam mim, maka pahalanya berapa? 30. Itu baru alif lam mim doang. Tapi kalau bacanya benar, alif lam mim. Kalau dia ngaji, dia punya guru. Kalau dia kagak ngaji, dia baca alif lam mim, bukan alif lam mim. Alamak. Iya. Alamak. Iya, alamak. Iya. Baik. Itu ya. Kemudian ya, illa siyam, kecuali puasa. Kan kalau kebaikan satu kebaikan 10, kalau puasa enggak. Kalau puasa kecuali puasa, li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa kata Allah, li itu punyaku. Malaikat enggak berhak untuk menilai puasa seseorang. Wa ana ajzi bihi. Saya kata Allah, aku yang akan membalas pahala seseorang. Jadi yang tahu puasa seseorang itu diterima atau tidaknya bukan malaikat. Kalau sholat kita, sodakoh kita, ngaji kita, yang nyatet siapa? Malaikat. Kenapa? Karena kalau orang ibadah sholat cukup dengan gerakan, cukup dengan jasad, kan begitu? Ya, orang ibadah kalau sholat ketahuan apa enggak? Tahu dia punya gerakan. Orang kalau ngaji, ya ketahuan apa enggak? Tapi kalau puasa orang ketahuan apa enggak? Iya. Ente puasa, alhamdulillah. Iya. Padahal tadi makan di warteg. Iya. Tapi pas giliran buka puasa, ngantri besek dia, ngantri kotak tuh, nasi kotak. Masya Allah. Ya coba tuh tanya tuh orang-orang yang mohon maaf gitu, ya yang pada semangat bener itu, ya artinya kita tetap husnudzon sama orang. Ya artinya nggak sedikit orang yang kelihatan pas buka puasa rame, bener gak? Puasa rame, Masya Allah buka puasa rame. Apalagi dia tahu lempengan masjid musola yang ada apanya tuh? Takjilnya. Coba deh, dia udah tandain nih masjid ini nih. Pokoknya ntar kalau saya nggak pulang sampai malam, ini lempengan masjid yang bakal saya survei kunjungi. Iya, dia tahu deh tuh. Iya, udah. Iya, jadi situ mah nggak ada yang tahu orang puasa apa kagak. Liwa ana ajizbi, saya yang bakal balas, karena yang tahu orang puasa apa enggak Allah, bukan malaikat. Allah. Baik. Banyak ya. Fadilah puasa banyak. Is-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi, kata Nabi. Orang yang puasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Masya Allah. Ini kita puasa nih, itu nanti bakal bahagia orang puasa. Apa itu? Farhatun inda fitri.
Apa indah fitri? Ada ulama yang mengenai bahagia seseorang ketika dia berbuka puasa. Coba tuh hari pertama habis puasa, ketika buka ditunggu-tunggu, apa dicuekin aja tuh buka puasa. Hari pertama kira-kira orang semangat nggak buka? Semangat. Itu belum puasa, belum terawih, itu udah mikirin tuh sorenya tuh. Yang termalam kan 1 Syawal nih. Nih sekarang 1 Syawal nih. Itu zuhur udah ngomong sama istri. Istri ngomong, "Bang, besok kira-kira sahur pakai apa ya? Besok buka pakai apa?" Begitu gitu. Begitu diomongin. Iya. Baru banget sahur. Hari pertama udah ngomongin terbuka pakai. Puasanya belum. Saking apa itu? Seneng indah fitri. Ada orang mengatakan orang kalau buka puasa seneng indah fitri. Lama-lama dapat seminggu kayaknya lumayan juga ini pengeluaran, boros juga nih. Jadi gimana bu caranya? Udah gini aja caranya nih. Abang buka puasa di masjid aja. Ntar kalau ada lebihnya di masjid mau pulang. Biarin saya mau buka puasa di sini pakai air putih aja. Masya Allah. Jadi emang luar biasa. Ya kalau kita pikir-pikir itu pengeluaran di bulan Ramadan lebih sedikit, lebih hemat apa lebih boros? Kenceng banget jawabnya kayaknya nih. Kayaknya korban pemerasan istri kayaknya. Iya, pemerasan istri. Tapi ya barokah semuanya barokah. Yang jualan iya kurang, biasa minum air teh, iya kopi apa, ini minum macam-macam, iya. Ya luar biasa, semuanya barokah ya. Baik, itu ya. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Ada yang mengatakan indah fitri ketika mau selesai puasa. Ketika datang Idul Fitri orang senang. Indah fitri itu makna seperti itu ya. Wa 'inda liqa'i rabbi, ketika orang berjumpa dengan Tuhannya. Ketika orang dia puasa, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang pengen berjumpa dengan Tuhannya, semua bakal pengen enggak ketemu Allah. Jawabnya kayak rada-rada nih. Iya, rada-rada ngeri kayaknya. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, ya yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Berjumpa dengan Allah, kalau pengen bahagia, pengen senang, ya satu, falyamal amalan sholiha, perbanyak amal soleh, amal soleh kebaikan, ya. Jadi jangan diratain amal solehnya kita sama amal soleh orang. Ya orang berbuat baiknya sesuai dengan kemampuan mereka. Bisanya mereka apa? Ya itu yang kita tekunin di situ. Ya, jadi jangan maksain. Ya kita nggak bisa ini, pengen ngikutin kayak dia, jangan. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Ittaqullaha mastata'tum. Takwa kalian kepada Allah sesuai kemampuan masing-masing. Jangan paksain. Ya, kalau teman kita itu CS, bestie, iya bestinya kita itu. Iya, dia kalau habis sholat maghrib nggak pulang lagi. Ngapain? Di masjid sampai sholat isya. Zikir, baca Quran, kagak, rebahan. Rebahan tidur. Artinya apa? Oh dia mah luar biasa. Kalau anak nggak bisa kayak gitu. Terus ngapain? Anak kalau habis maghrib pulang. Terus ngapain? Jagain istri, ya, jemput istri pulang kerja. Ibadah nggak itu? Jemput istri, nganterin anak, ibadah nggak itu? Ya bisa kayak gitu, udah ibadah seperti itu. Jadi jangan samain seperti orang. Nanti ngapain sih maghrib pulang? Nih kayak anak itikaf, jangan kayak begitu. Orang punya masing-masing. Ya cara ibadah orang masing-masing. Jadi jangan hanya apa sebutnya membatasi ibadah itu hanya di tempat ibadah, ya seperti itu. Kemudian inda liqa'i rabbih, ya ketika berjumpa dengan Allah, falyamal amal shalihah, banyak amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, keluar dari dunia jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu. Udah yang kita percaya adalah Allah. Jangan percaya sama bini, jangan. Iya, jangan percaya selain kepada Allah. Artinya ya keyakinan yang hakiki hanya kepada Allah, ya. Adapun kepada manusia ya sekedar kepercayaan sebatas ya sesama manusia saja, ya tidak mengagungkan dia, ya tidak mengkultuskan dia,
ya seakan-akan dia punya kelebihan yang bisa ya berdampak kepada sesuatu yang bermanfaat dan madorot. Jadi jangan ya punya seperti itu ya. Wah, anak kalau ntar ini kualat sama dia, enggak, jangan. Iya. Wah, anak misalkan ya, ini kualat begini, jangan. Ya seperti itu. Jadi Allah yang bisa membahagiakan, mencelakakan seorang itu Allah ya. Baik. Ya, saya bawakan satu lagi hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Somtus shaim tasbih. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan ya, diamnya orang yang puasa itu tasbih. Somtus shaim tasbih. Jadi kalau orang puasa diam, jangan banyak ngomong. Ya, jadi kalau misalkan di luar Ramadan banyak ngomong, giliran datang Ramadan kurangin bicara, kurangin ngomong. Jadi kalau bicara kira-kira nggak ada manfaatnya di luar Ramadan aja, ya nggak usah ngomong. Ngapain? Kalau misalkan ada orang curhat, ya orang cerita panjang bener, banyakin diem aja udah, dengerin aja. Ya, jadi kalau misalkan ada orang ngomong, jangan kita potong-potong, sampai dia habis dulu. Ya, kan begitu kalau orang cerdas. Tapi kalau orang kagak cerdas, lo baru ngomong dikit langsung dibantah. Kan begitu. Iya, dibantah, langsung tersinggung. Bukan begitu, Pak Anies. Gitu. Kapok soal larinya. Iya. Hah? Oh, ini nyambung beda lagi topiknya nih, UAS gitu. Iya. Seperti itu ya. Jadi ya orang kalau paham apa sebutnya cara berdialog, ya dengerin aja dulu dia ngomong, dengerin coba. Seperti itu. Bahkan kalau ada orang ngomel-ngomel, orang emosi, ya dengerin dulu dia malah biarin sampai dia capek ngomel-ngomel. Udah capek. Boleh saya boleh ngomong. Wah, baru. Jadi kalau ada orang ngomel, orang lagi kesel, angkat suara, jangan diangkat lagi, jangan, biar aja. Biar capek. Itu tapi susah yang begitu. Tapi kalau kita mau terpancing, kalau model kita belum orang emosi dikit, wah kita langsung terpancing. Nah, ini ya, jadi jaga hati itu susah ya. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Jadi diamnya tasbih ya, tidurnya ibadah. Bagus mana kira-kira orang puasa maksiat tapi orang puasa tidur mulu? Bagus mana kira-kira? Iya, artinya orang rajin, dia apa sebutnya? Dia jamaah, dia baca Quran, tapi puasanya tetap ghibah. Puasanya tetap ngomongin orang. Ini ada orang puasa, sholatnya enggak jamaah enggak. Ya, sholat tetap, tapi habis sholat tidur lagi. Baca Quran enggak. Iya. Habis misalkan tidur asar, dia sholat, habis itu tidur lagi. Bangun-bangun kapan tuh? Maghrib, orang-orang pada buka, duluan. Duluan dia udah depan anuan tuh, depan gorengan udah hitung-hitungin tuh gorengan sama dia tuh. Apa aja yang dimakan ya tadinya. Artinya apa tuh? Bagus mana orang memperbanyak taat tapi dia lanjut dengan maksiat dibandingkan orang sedikit taatnya tapi dia menjaga daripada maksiat. Jadi bagusan orang yang sedikit taatnya tapi dia bisa menjaga dari maksiat. Si bagus itu. Ya, jadi yang susah itu adalah menjaga dari maksiat. Gitu, ya. Nah itu, tidur. Ya makanya santri mah malamnya wah luar biasa. Kalau kita dulu pesantren Salafiyah, Balai Rombeng itu malam baru seger. Malam baru pada hidup. Ya, pagi ya udah innalillahi semua tuh. Iya. Iya, ada yang dari subuh tidur bangun-bangun sore jam 5. Itu puasanya nggak enakin bener itu sejam doang. Kata dia, ini puasa nggak berasa banget ya, lu tidur saat dia. Tadi puasa nggak berasa. Iya. Wa du'auhu mustajabun, doanya mustajab. Jadi kalau kita puasa itu kita punya keyakinan, harus yakin doa kita itu mustajab. Pasti diterima. Ya, makanya harus perbanyak doa. Jangan sampai selepas sholat kita tidak menengadahkan kedua tangan kita. Doa.
Perbanyak doa, ya, seperti itu. Ya. Baik, wa amaluhu mudha'afun. Apa yang kita lakukan kebaikan itu berlipat ganda. Baik itu yang baik atau yang buruk. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu akan berlipat ganda. Ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, ya kemaksiatan, ya melanggar, maka sama ketika Ramadan itu pun akan dilipat gandakan daripada dosanya. Seperti itu. Ya, asyaq, puasa itu jadi benteng, ya. Puasa itu perisai, wa hisnun hasin benar, dan itu bisa menjaga seseorang, membentengi seseorang daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kitabus Siyam la yajibu shaum Ramadan illa 'alal muslimi wallahu a'lam bissawab. Nah, kata yang baca, gua baca tadi banyak banget. Iya, jelasannya cuma Kitabus Siyam doang. Ya segitu aja, ya. Jadi kalau ibarat kata apa sebutnya? Sinetron, jadi baru apanya sebutnya? Awal tuh. Ya, prolognya secara globalnya. Iya, secara global ini jadi film kisahnya kayak gini nih, gitu. Ntar baru episodenya kayak gitu. Wallahu alam bishawab. Silakan kalau pertanyaan. Iya. Jadi ngaji kita, ya, malam Rabu besok diliburkan selama setahun, ya. Iya, ketemu lagi, ya, Januari, ya. Saya minta doanya. Ya, insyaallah, ya, mau apa sebutnya ziarah Wali Songo Senin pagi dini hari sekitar jam 1 atau jam 2, ya, tanggal 25. Kagak dong. Senin, iya, kan Minggu siap-siap nih kita nih, malam Senin siap-siap, ya, jam 12. Enggak, jadi dini hari kan 00 nih, jam 12. Jadi jam 1 atau jam 2 dini hari pagi kita berangkat. Iya, 25-nya kita berangkat. Iya, 00, ya, seperti itu. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan, ya, jamaah yang ikut termasuk, ya, orang tua kita Bapak Parlan, ya, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan selamat, ya, insyaallah mudah-mudahan tahun depannya kita bisa bareng-bareng. Iya, itu. Iya. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Na'udzu bika min halin nar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yashari fi ridhaka wa la tuwallina wa la yashwaka wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asaka. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.